Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita melanjutkan kemarin yaitu materi wudhu bagian 1. Nah sekarang materi ke-22 yaitu wudhu bagian 2. Nah di sini kita membahas tentang sunnah wudhu ya. Nah di sini ada yaitu yang pertama ada membaca bismillah yang menjadi sunnah yang dalam memulai semua pekerjaan, juga sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah berkata, "Tolaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma'u fadu'a yadahu fil ma'i wa yakulu ya waddu'u bismillahi fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'i hatta tawaddu'u min indi khirihim qala sabiyatun kultu li anasi kam turahum qala nahwa min sab'in. Artinya, sebagian sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah ada air pada seorang di antara kalian? Kemudian beliau meletakkan tangannya dalam air seraya bersabda, berwudulah kalian dengan bismillah. Lalu kami melihat ada air yang keluar di antara jari-jari beliau, sampai berwudulah mereka hingga orang yang paling terakhir di antara mereka. Sabit berkata, aku katakan pada Anas, berapa orang yang engkau lihat di antara mereka? Beliau berkata, sekitar 70 orang. Hadis riwayat An-Nasai. Yaitu yang kedua yaitu bersiwak atau menggosok gigi. Laula an aswa ala ummati amartuhum bisiwak ma'al wudu'i wa akhartul isya'i ila sulusil laili au satril lail. Artinya, andai aku tak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan atau mewajibkan mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu, dan akan kutangguhkan sholat isya ke sepertiga malam atau tengah malam. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, membasuh 2 telapak tangan 3 kali basuhan di awal wudu. Humran bin Aban Namari al-Madani rahimahullah berkata, annahu ra'ai Usmana Affana diulangi, annahu ra'ai Usmana bin Affan da'a bi innai fa'afragha ala kaffaihi salasa mirrorin faghosalahuma. Artinya bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan meminta bejana air. Beliau menuang air pada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali seraya mencuci keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus yang keempat adalah berkumur, menghisap air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Dari Yahya bin Umarah, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansori, seorang sahabat. Dia, Yahya bin Umarah, berkata, qilalahu tawadolana wadu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi'ina'in fa'akfa minha ala yadaihi faghosalahuma salasa summa adkhala
yadahu fastakhrajaha famadmado fastansaqo min kafin wahidah. Artinya ada yang berkata kepadanya, yakni pada Abdullah bin Sahid, berwudulah untuk kami seperti wudunya Rasulullah SAW. Kemudian beliau meminta bejana yang berisi air. Dia pun menuangkan air kepada kedua telapaknya, lalu mencuci keduanya sebanyak 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya dan mengeluarkannya seraya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari satu telapak, satu cidukan. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, mensela-sela jenggot dan jari. An Utsman bin Affan anna nabiyya kana yukhallilu lihiyatah. Artinya, dari Utsman bin Affan, sesungguhnya Nabi dahulu senantiasa menggosok sela-sela rambut jenggot beliau dalam berwudu, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang 6, mengulang 3 kali basuhan. Banyak sekali hadis yang menerangkannya, diantaranya adalah hadis Humran bin Aban An-Namari Al-Madani rahimahullah, yang lengkapnya sebagai berikut, yaitu bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan meminta bejana air. Beliau atau Utsman menuang air pada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali seraya mencuci keduanya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya pada bejana. Beliau pun berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu mencuci wajahnya sebanyak 3 kali dan kedua tangannya sampai kepada kedua sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali sampai kepada kedua mata kaki. Kemudian Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu ia sholat 2 rakaat, sedang ia tidak mengajak hatinya berbicara di dalam 2 rakaat itu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-7, memulai dari sisi kanan sebelum yang kiri, seperti disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamuna fi tana'ulihi wa tarajulihi wa duhurihi wa fi sya'nihi kullih. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai memulai dari yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan semua aktivitasnya. Muttafaq alaih. Yang ke-8, menggosok, yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan sehingga mengairi atau sesudahnya. Sedang bersambung artinya terus-menerus pembasuhan anggota badan itu tanpa terputus oleh aktivitas lain di luar wudhu. Yang ke-9, mengusap 2 telinga, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi dakhilahuma bisababatain wa khalafa bi'ibha maihi ila dohiri udhunai famasa'a dohirahuma wa batinahuma. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW mengusap 2 telinganya bagian dalam dengan 2 jari telunjuk dan bagian luar dengan 2 jari ibunya. Maka beliau mengusap kedua telinganya bagian dalam maupun luarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, yaitu berdoa setelah berwudu. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda,
ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yublighu au fayusbihu wudu asumma yakulu ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwahul jannatis samaniyahu yadkhulu min ayyiha sai. Artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudu kemudian membaca doa, aku bersaksi tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dalam sebuah riwayat, aku bersaksi tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusannya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir dan juga yang ke-11 yaitu sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Seperti disebutkan dalam hadis berikut, man yawad doa nahwa wudhu'i hadha summa sholat rok'ataini la yuhadisu fihi ma nafsahu ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Artinya, barang siapa mengambil wudhu seperti cara aku berwudhu, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudhu dan sholat, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itulah tadi 11 sunnah dalam berwudhu ya. Nah, semoga ini semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.